Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Baik ya. Oke, hari ini kalian bertemu lagi dengan Bu Rita dengan layanan yang berbeda dari kemarin. Sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih atas kehadiran kalian yang bersedia mengikuti kegiatan bimbingan kelompok secara virtual atau daring. Untuk mengawali kegiatan bimbingan kelompok ini, biar kita lancar dan bermanfaat, alangkah baiknya jika berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Seperti yang tadi Bu Ita bilang bahwa hari ini kegiatannya bimbingan kelompok. Sebelumnya, apakah ada yang sudah mengetahui bimbingan kelompok itu apa? Bimbingan kelompok adalah bimbingan BK secara kelompok. Oke, bagus banget. Ada pendapat menjelaskan. Bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan BK ya, yang diberikan secara kelompok untuk membahas masalah atau topik umum secara luas yang bermanfaat bagi anggota kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, kegiatan bimbingan kelompok ini bertujuan untuk melatih kemampuan berkomunikasi, ya, berkomunikasi antar anggota kelompok. Jadi kalian bisa melatih berkomunikasi dengan baik. Kemudian cara pelaksanaannya. Nah, jadi nanti Ibu akan memberikan suatu topik permasalahan, ya. Kemudian topik permasalahan itu kelompok secara bebas dan sukarela berbicara, kemudian bertanya, mengeluarkan pendapat, mengeluarkan ide, kemudian menanggapi pendapat temannya. Di mic-nya dinyalakan ya, biar kedengaran berita suaranya. Oke. Kegiatan bimbingan kelompok ini kita lakukan selama 45 menit. Bagaimana, setuju atau tidak? Ninda, cek Ninda. Ya, Bu. Oke. Dimulai dari Ninda. Ninda sate. Ninda sate. Kemudian Ninda menunjuk siapa? Aura. Gimana? Ninda sate. Kemudian Haura? Kebab. Aura kebab, Bu. Haura, Ninda sate, Haura kebab gitu harusnya ya. Berarti nama yang pertama itu dulu, disebutin dulu. Kayak gitu ya. Yo, ulangi dari Ninda sate, kemudian Haura. Ninda sate, Haura kebab. Oke, Haura nunjuk. Sementara kita semangat sampai akhir, oke? Siap ya? Oke. Baiklah, seperti yang kita bahas tadi, bahwa topik bimbingan kelompok ini sudah Ibu tentukan, namanya jadi topik tugas. Di mana topik ini nanti dari Bu Dita, terus kemudian kalian Ibu harap aktif dalam mengemukakan pendapat kalian, kemudian mau menanggapi pendapat dari teman kalian gitu. Siap ya? Oke, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan tentang pelaksanaan bimbingan kelompok? Kalau tidak ada, Ibu lanjutkan ke tahap berikutnya. Oke, materi yang akan kita bahas adalah tentang perilaku asertif. Ada yang pernah dengar apa tidak perilaku asertif itu apa? Nih, dalam ilmu psikologi, asertif adalah kemampuan seseorang untuk mengungkapkan secara jujur tentang apa yang diinginkan, dipikirkan, dan dirasakan pada orang lain, namun tetap menjaga perasaan orang lain. Kita mau tanya di sini ya, kita mau tanya. Pernahkah kalian mempunyai pengalaman ingin menolak suatu ajakan, tetapi tidak enak hati atau takut akan dijauhi oleh teman atau pacar? Nah, pernah. Oke, pernah. Saya tuh orangnya sering nggak berani nolak kalau temen ngajak. Takut kalau mereka marah, padahal kadang saya juga. Nah, coba ada yang mau menanggapi, ada yang bisa menanggapi? Ninda, Bu. Oke, Ninda, silakan Ninda. Gimana menurut Ninda? Emang kalau menolak ajakan teman itu susah-susah gampang, tapi kalau aku sendiri sih ajakan yang kurang nggak enak diri itu ya pasti aku tolak. Tapi kalau meskipun kadang akhirnya ada teman yang marah gitu. Oh, jadi kalau Ninda sudah berani untuk menolak, tapi kadang ada yang marah gitu ya Ninda ya? Ada, kok sampai kok ada yang sampai yang marah?
Cara menolak kamu gimana, Nin? Ada teman yang ngajak, kumpul gitu. Nah, terusan nggak bisa, maaf. Ini saya lagi sibuk urusin yang ini. Nanti aja kapan-kapan itu. Oh gitu. Oke, coba kalau menurut Gofar, kalau temannya Ninda sampai marah, kira-kira kenapa ya, ya Gofar ya? Kamu nolaknya sambil marah-marah kok nih. Dengan bahasa yang kurang enak Bu atau Oh, gimana? oh gitu. Berarti mungkin kalau menurut Gofar mungkin Nindanya dengan nada yang marah, atau kalau menurut Haura mungkin dengan nada yang kurang, kalau bahasa kurang enak gitu ya. Apalagi kalau kalian anak remaja tuh kadang bahasanya yang gimana kayak gitu ya. Kita benar tadi. Terkadang cara kita menyampaikan penolakan juga mempengaruhi tanggapan dari lawan bicara kita. Ya, apakah dia memahami atau tidak, ya. Memang orang lah. Coba ini kalian perhatikan ini. Kamu suka ekspresi cara berkomunikasi yang mana ini? Yang pertama ini ada pasif, kemudian ini ada asertif, ini ada agresif, ya. Pasif, oke, yang milih pasif. Ada yang milih agresif? Asertif Aku. Bu kuning. Aku Asertif. Pak Faisal apa? agresif. Agresif. Kalau Gofar? Asertif. Asertif. Oh, pertama adalah pasif ya. Nih, Pak ini berkata tidak, berarti dia tidak oke nih, tidak oke pada dirinya sendiri, tapi dia mengokekan orang lain, ya. Itu ada lagi yang namanya agresif. Nih, agresif itu I'm okay. Yang selanjutnya adalah pasif agresif, ya. Nih, I'm not okay, tidak berani bilang. Nah, yang kedua itu ada asertif, ya. Yang tadi banyak dipilih itu asertif itu apa? Aku oke, kamu juga oke. Jadi saat kemudian aku merasa nyaman dengan penolakanku, orang lain pun juga merasa nyaman dengan apa yang aku utarakan. Seperti itu ya. Selanjutnya, ini ada, ayo kita praktekkan nih, ya. Ayo kita praktekkan nih, ada soal nih. Teman-temanmu mengajak membolos karena hari Harpitnas, Gofar. Iya, Gofar gimana Gofar? Enggak mah mangkat aku. Emangnya kue kan. Nah, padahal itu kan bolos itu kan perilaku yang tidak baik ya. Nanti kalau dapat sanksi gimana? Oke, Nggak berani bolos Bu aku. nggak berani bolos, takut kena sanksi kayak gitu. Oke, oke dari dua pendapat tadi, kira-kira kalau kalian sebagai orang yang mengajak membolos, manakah kalimat yang menyinggung perasaan kalian? Coba. Jawabannya Gofar atau jawabannya Ina? Ina. Gofar. Gofar ya? Ya. Kenapa? Karena dia menyalahkan orang. Menyalahkan orang lain, menuduh orang lain ya. Menuduh orang lain bolosan kayak gitu ya. Langsung ngejudge bolosan kayak gitu ya. Oke, bagus sekali jawabannya Faisal. Nah, paham kan maksudnya Bu Rita ya? Bahwa jika ingin menolak, kita juga harus memikirkan perasaan lawan bicara kita agar tidak terjadi konflik di kemudian hari. Makanya saat kita menolak suatu ajakan yang menurut kita tidak baik, menurut kita tidak nyaman, itu kita harus mengungkapkannya dengan cara yang baik agar orang lain tidak tersinggung kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nih, susah buat ngomong enggak. Nih, kayak tadi Faisal, dijak bolos yang bolos baik Bu, kayak gitu ya. Padahal berarti dia nggak punya pendirian ini. Nih, yang pertama adalah teknik kaset rusak. Teknik kaset rusak itu basically teknik ini bikin kamu mengulangi alasanmu untuk bilang tidak terus menerus. Jadi nggak membuat celah untuk yang lain memaksa kamu. Teknik sandwich gitu. Tutup sandwich bukan dengan tutup sandwich, buka dengan kalimat yang menyatakan tidak. Isi sandwichnya adalah tawarkan bantuan lain yang value-nya jauh lebih rendah dari yang diminta. Ala sandwich tutup dengan kalimat bahwa tidak ada alternatif lain lagi, ulangi dengan kaset rusak. Oke, ada yang mau memberi tanggapan apa tidak? Ada Bu. Oke, siapa? Ninda ya? Oh ya, Ninda gimana Nin? Contohkan Nin. Mungkin seperti, maaf ya, aku nggak bisa ikut bolos, takut ketinggalan pelajaran. Soalnya besok ada matematika, jadi nggak berani bolos. Kemarin kan nilai ulangan aku turun, jadi ya. Mendengar jawabannya Nanda tadi, kira-kira kalau kalian
tanggapannya lebih menerima atau jadi tersinggung? Gimana? Gofar. Kalau misal Gofar ngajak Ninda bolos, kemudian Ninda jawabnya seperti tadi. Menurut Gofar, Gofar lebih menerima atau akan tersinggung dengan jawabannya Ninda? Kalau saya mungkin menerima, Bu. Gitu ya, menjadi orang yang tertindas. Ya, karena kalau kita mempunyai berani untuk menolak, orang tidak akan mengulang-ulang lagi untuk memaksa kita melakukan apa yang dia inginkan. Oke, jadi asertif itu sama dengan happy, kayak gitu ya. Nah, sekarang kita nih ada kuis asertif. Ada yang dari keempat jawaban ini, manakah yang menunjukkan perilaku asertif? Kalian pilih nomor berapa? 2. 2, oke. Ada lagi? Ini jujur ya perasaan kalian. Oke, 2. 2 ya, pada setuju nomor 2? Ya, jadi kalau perilaku asertif itu kita harus berani saat kemudian ada yang menyobrot antrian, kalian juga harus berani bahwa Mas, Mbak, maaf ini sudah pada ngantri. Ya, tolong ikut antri di belakang ya. Mengatakan bahwa itu harus ngantri, tidak boleh menyerobot. Itu salah satu perilaku asertif. Langsung saja karena ini sudah waktunya sudah hampir habis ya. Apa namanya? Ada nggak dari kalian yang ingin menyimpulkan tentang topik yang kita bahas hari ini? Ya, kesimpulan yang kalian dapatkan dari materi yang kita bahas saat ini. Coba siapa yang ingin berbicara? Coba diulangi lagi dari awal ya. Coba gimana kesimpulannya Mbak Vina? Kesimpulannya dari materi ini adalah Ya. sifat asertif itu sangat penting karena jika kita terlalu pasif, kita akan tertindas. Namun jika kita terlalu agresif, kita dijauhin banyak teman dan juga lebih bisa menghargai diri kita sendiri. Oke. Jadi memiliki sifat asertif itu penting ya untuk diri kita sendiri biar kita menjadi lebih dihargai oleh orang lain. Seperti itu ya kesimpulannya ya. Bagus sekali Mbak Vina kesimpulannya. Oke, ada lagi nggak yang ingin memberikan kesimpulannya? Silakan. Menurut saya sikap asertif itu harus dimiliki biar kita jadi mempunyai pendirian yang kuat sehingga tidak mudah terpengaruh ke hal-hal yang negatif karena tidak berani menolak. Oke, tadi Mbak Vina bilang untuk bisa dihargai orang lain. Kalau Mbak Hura bilang biar kita bisa menolak menolak hal-hal yang negatif kayak gitu ya untuk menjaga diri sendiri itu bagus sekali Mbak untuk kesimpulannya. Oke, dari rangkaian kegiatan bimbingan kelompok hari ini, bagaimana kesan yang kalian dapatkan? Ya, coba ada yang ingin mengutarakan kesan yang ingin mengutarakan kesan-kesan kalian terhadap layanan bimbingan kelompok ini? Ada enggak? Mbak Haura sudah menyampaikan kesimpulan mereka terhadap perilaku asertif benar sekali. Jadi kesimpulannya adalah ungkapkanlah apa yang kita pikirkan dan rasakan kepada siapapun dengan cara baik agar tidak menyinggung perasaan sehingga terciptalah solusi win-win solution yaitu I'm okay and you are okay yaitu sifat asertif ya. Jadi aku oke, aku nyaman, kamu pun nyaman seperti itu. Oke, terakhir coba bagaimana kesan kalian dalam kesan kalian. Bagaimana kesan kalian dalam mengikuti bimbingan kelompok ini? Ada yang ingin mengutarakan pendapatnya tentang kesan-kesannya? Singkat saja senang, Bu. Oke, Gofar senang katanya. Oke, untuk Navita? Tadi bimbingan kelompok ini sangat menyenangkan, Bu. Saya dapat pengetahuan baru juga untuk melatih saya untuk berani mengutarakan pendapat. Oke, baik sekali. Terima kasih atas kesannya Mbak Novita sama Mas Gofar tadi ya, Mas Gofar senang, Mbak Novita senang. Semoga yang lain juga merasakan hal yang sama ya. Oke, baiklah anak-anak, nanti jangan lupa untuk mengisi absensi, juga mengisi LKPD dan evaluasi yang nanti linknya Ibu akan sampaikan melalui WhatsApp group ya. Oke, semoga lain waktu kita bisa bertemu lagi dengan membahas tema-tema yang nanti kalian pilih sendiri temanya. Seperti itu ya. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita sehat-sehat selalu. Sebelum mengakhiri, kita mengucapkan alhamdulillah dulu bersama-sama.
Alhamdulillah, Hirobil. Oke, sekian dari Ibu. Selamat berlibur, selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.